يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari kaum muslimin dan muslimat yang hadir di Masjid Al-Madinah Jalan Lingkar Bangkinang ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Dengan kerendahan hati kita memohon kepada Ilahi, mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini diterima dan diridai olehnya sebagai tanda syukur kita kepadanya. Diberinya kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat. Mudah-mudahan juga kita datang dengan hati yang tulus dan ikhlas, mencari ridhanya dan pahala daripadanya, karena hanya itulah yang menyelamatkan kita dan membuat nikmat ini semakin terasa nikmat oleh kita. Para hadirin wal hadirat, para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, yang besar tak disebut gelar, yang tak bergelar dipanggil nama, serta para pemirsa yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kita berusaha mencintainya untuk supaya kita diizinkan dekat-dekat dengannya, dan di akhirat semoga Allah izinkan kita mendapatkan syafaatnya. Oleh itu banyak-banyaklah berselawat dan mengucapkan salam kepadanya. Ma'asyiral kiram, bapak-bapak dan ibu, saudara dan saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Al-Baji melalui kitabnya Al-Wasiyah, yang memang pada asalnya dia sampaikan untuk kedua anaknya, tetapi karena banyak mengandung hikmah dan pelajaran, kita jadikan pula sebagai buku pelajaran bagi kita. Ini kalau awak nuli wasiat macam ni ke anak tan lagi tak dong ngonten dak. Kan ya. Tak leh dong ngonten dak dia. Tapi makanya awak pinjam wasiat Imam Al-Baji. Mudah-mudahan sampai ke uang anak-anak kita nanti, atau ya sampai melalui orang lain kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan bermanfaat di dunia apalagi di akhirat nanti. Masih berkaitan dengan masalah al-ilm, nasihat beliau kepada kedua anaknya dengan menyebutkan bahwa ilmu adalah sesuatu yang paling tinggi dan berharga. Dari semua ilmu itu yang paling mulia dan utama adalah ilmu syariat. Kalau bahasa awak selalu ilmu agama, belajar agama. Nah, dan kita dalam pelajaran sebelumnya sudah kita sebutkan, dan beliau juga sebut alasannya apa. Banyak, satu adalah Allah sendiri yang buatkan untuk kita. Teori-teori manusia, baik teori pendidikan, hukum ekonomi, hukum sosial, dan sebagainya, tidak sebaik dan sebagus yang Allah turunkan dan ciptakan untuk kita. Walaupun sebagian beralasan, ini di zaman Nabi iya, di zaman kita belum tentu. Ndak, zaman kita juga, kan sudah saya buktikan kemarin dan pelajaran sebelum ni. Kalau ndak lupa kalau terkenangnya, kalau ndak lupa pasti terkenang. Sampai hari ini sistem Allah dan Rasul itu masih tetap unggul di seluruh bidang. Di seluruh bidang. Kan saya bilang kemarin di sistem kelola negara. Kalau kita ingin bernegara, yang dituju itu adalah satu keamanan, sah?
tentu dalamnya ada keimanan. Yang kedua ekonomi, ketiga pendidikan, keempat kesehatan. Nah, mana negeri yang paling aman? Pasti negeri yang menjalankan syariat Islam. Tidak ada lawannya. Mana negeri yang paling barakah ekonominya? Negeri yang beriman. Sah? Betul apa salah saya? Taib. Mana yang pendidikannya berjalan ya sesuai dengan apa yang diinginkan? Ya, kita lihat sendiri hasilnya. Yang dididik di negeri-negeri tersebut dibanding dengan yang dididik di negeri yang tidak beriman, pasti berbeda. Berarti berbeda hasil dan mutunya. Betul saya? Belum lagi interaksi sosial. Kita selalu, orang-orang yang tidak tahu mengatakan, mana bantuan mereka terhadap Palestina? Kami sudah kirim 5 ton, 50 ton. Ternyata orang itu sudah kirim 1000 ton gitu. Ketika kita mencak kita kirim 50 miliar, mereka kirim hampir 5 triliun. Sah? Padahal mana yang lebih banyak jumlah penduduknya? Banyak kita. Mana yang lebih banyak mulutnya ngomongnya? Banyak kita. Mana yang lebih kaya raya alamnya? Kaya kita. Sah? Subur sampai batang tongkat pun tumbuh bila ditanam. Tapi subhanallah, barakah alal barakah. Jadi kalau keamanan menjadi negeri nomor 1 teraman di dunia. Ya, sampai hari ini berkat Allah Subhanahu wa taala, karena sistem yang diciptakannya itu tak akan terlawan oleh sistem manapun. Maka mempelajarinya adalah si afdal belajar, si utama belajar. Alhamdulillah, siapa yang belajar agama, insya Allah masalah dunia dia bisa. Kan ya, babi niwang, babi nile pandai jisannya. Kan ya, boma wang, boma pandai jisannya. Kan ya Pak? Enggak Pak? Jadiin mudir, direktur, pandai jisannya. Bahkan jadiin menteri, bisa juasannya. Presiden alun ha. Oh dia 2024 nak jadi. Tapi masih pakai kampanye pun tak atur. Kalau masih kampanye tak atur, masih cabut tak atur. Kalau masih kampanye duduk tu kan. Tak banyak warna tiainya. Semoga Allah memaafkan kita kaum muslimin muslimat. Nya zaman itu kalau ndak baru tu ndak lelok dia. Iya, istilahnya balobion cito. Dia sawi duto ndak elok dah. Sabai lobion cito. Cito nambah balobion. Ajalah. Ah? Akhirnya awak juga deh kalau menang ekornya gratis babininya kan. Ososoyu. Sudah itu inyos pun payah bini sudah itu. Kan ya bang? Ala gratis pokok itu itaninya agak macam-macam. Tetapi kembali kita pada Allah SWT. Kalau Allah yang memberikan, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi kalau kita masih membelakangi, Allah tidak akan pedulikan kita. Oleh sebab itu belajarlah agama. Ya, belum terlambat. Oh saya dah tua, tidak ada kata tua. Terus belajar. Karena belajar ini juga sudah berpahala. Bagi yang mengajar, jangan berhenti mengajar. Tak banyak hadir, tak apa-apa. Nabi satu orang bilang lebih baik daripada dari satu unta merah. Apalagi tak seorang 10 nawa juga moleh nawa juga. Jadi alhamdulillah, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin na'am. Jadi dah ada cerita berhenti kita kaum muslim dan muslimat belajar agama ini. Sebab yang belajar agama mesti bisa ngurus dunia. Tapi yang belajar dunia pasti tidak bisa, kalau tidak belajar agama tidak bisa menjalankan agama kecuali merusaknya. Saya ulang kembali, ini perkataan saya ulang-ulang nih. Yang belajar agama bila diserahkan urusan dunia pasti bisa mengelolanya dengan baik. Ya. Tetapi yang belajar dunia tak belajar agama,
jangan coba-coba merusak agama, pasti merusaknya. Pasti merusak agama. Karena rusak agama adalah gara-gara diurus oleh orang-orang yang tidak beragama. Tahu cara ustaz tak tentu cara manajemen ekonomi, sebanyak-banyak ada ahli ekonomi yang bisa dia sewa kan ya? Kan ya? Nya kan dak awak suruh ngojong saudara. Contoh ndak ustaz-ustaz kan dak isinya bangunan, alhamdulillah ndak payah cai arsitek. Tapi dengan agama kita bisa mencarikan arsitek yang jujur, ekonomi yang syariah dan seterusnya. Jelas ya? Alhamdulillah. Kalau jualnya sudahlah sih. Sampai sih kok kaji potong kosui. Nah, jadi kembali menyambung kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Waman afwan sampai kepada mengetahui ilmu bagaimana memilah, menyaring, memisah antara dalil yang sahih, dalil yang tidak sahih. Ketipa ya ganya. Memang zaman setu dulu ya, waktu ni kenek dulu ju. Nah, nyatanya udah dalil sahih tu ndak ada ju. Asal hadis, sami'na wa sami'na wa tarak. Asal hadis pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kini kalau pandai pula nak menonyong jemaah lah pandai nonyong ke awak, padahal awak lah S3 doktor hadis kan, tanya oleh sahih hadis ustaz dunia je. Ada dia atau pasal tak ancik je, atau pasal minta ancik je. Atau datang pertanyaan ustaz hadis-hadis sikoh le sahih ke je. Awak itu ndaklah hafal lah, ndaklah hafiz dengan, ya ndak hafiz dah. Tapi di antara yang ndak hafal awak lah paling banyak. Ai mana ndak hafal. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Iya, tapi pasti sudah terbaca, dan kalau tidak ada hampir dikatakan tidak kan bosor, hampir dikatakan tidak ketemu. Tapi karena ilmu menghendaki harus hati-hati, maka harus kembali diteliti dan ditanya kepada para ahli. Kosan dia kebanyakan ndak tahu dah pikir awak atau ndak bosor. Nah, tapi banyak jonan hilang di pikiran awak tapi diingatkan oleh jemaah. Itulah kata Imam Abdurrahman Al-Auza'i, tidak bertambah ilmu ulama dulu kalau bukan karena pertanyaan orang-orang jemaahnya. Jadi Datuk makasih banyak tu banyak bertanya. Ya terpaksa kadang mau buka buku dia kadang tanya kayak Google gale. Ya sampai tanya bila wafat Ishaq bin Rahuya ni kan. Itu dia. Awak dulu hafal waktu belajar kini dah lupa lah. Tapi alhamdulillah hafal kini dah tu. Tanggal tahun berapa tu? Ada tu dah lupa. Ishaq bin Rahuya. Masya Allah 238. Tu asal malam kau dah beri hadiah tu nampak aja. Nah, barakallahu fik. Baik kaum muslimin. Kemudian boleh melanjut sampai kepada memeriksa dalil dan kesahihan dalil dan memeriksa kebenaran istidlal. Karena tidak sedikit ahli subuhat, karena ahli membaca hadis dan ayat lalu dikira benar itu dalilnya, ternyata bukan. Orang misalnya nak menghalalkan salaman laki-laki perempuan, dia tidak menukil hadis tentang masalah itu, tapi dinukilnya hadis yang tak ada hubungan satu sama lain atau masalah satu sama lain. Nya batal wudu adanya. Kalau tidak batal wudu, mazhab dah tidak batal wudu berarti halal dia megang tanah tina. Apa hubungan masalah batal wudu dengan tidak batal wudu? Iya, tidak ada hubungan dengan haram tidak haramnya berjabat tangan. Karena bini sendiri haram jabat tangan. Tu batal wudu ada rumah. Ya bagi yang berpendapat mazhab Syafi'i kan batal wudu dah. Atau bagi yang mengatakan jumhur mengatakan kalau ikut syahwat batal wudu. Tu pegang bini, tak ada syahwat kan? Tu tak boleh pegang tangan bini? Galak sih. Tak boleh pegang tangan bini. Boleh. Tapi ni batal wudu dah. Jadi masalah tak ada hubungan antara batal wudu dengan haram atau halal memegang tangan orang yang tidak mahram bagi kita. Tak ada dalil itu datang, ada dalil fenomena. Kan ya? Karena jenis itu ada orang berusaha nak menghalalkan musik Islami. Dalil tentang masalah musik 5 sahih.
Tapi tidak kalu dalil itu nak. Yang kalu adalah ayat-ayat tentang keindahan, hadis-hadis tentang keindahan Allah, cinta keindahan. Kalau ikut dia pakai nanti, masya Allah, nengok orang gadis itu kami ti ayah. Apa dia tonton nusannya? Indahnya ciptaan Allah pada dirimu. Bukan tak ke sana perginya. Jadi kaum muslimin, kalau memang nak menghalalkan ini hadis yang 5 ini, dhaifkan semua dulu. Tapi dengan dalil, dengan hujjah. Kalau nanti malu-malukan diri sendiri, ya buktikan bahwa dia dhaif semuanya. Baru kita katakan tidak ada dalil yang mengharamkan. Tetapi ketika hadisnya sahih semua, baru cari dulu pelindung dari perkataan para ulama tapi yang mu'tamad. Ini cari ulama-ulama yang tidak mu'tamad, yang terkenal melanggar ijma' di kalangan mutaakhirin. Allah musta'an. Ini juga sampai ke situ harusnya seorang alim bisa membeza, bisa menapis, bisa menyaring. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat beliau. Yang salah pula nasihat saya bukan. Ya, cuma mudah-mudahan ini sampai ke anak saya. Ya, kalau tidak sampai nanti ben rekaman mu ke anak dan mu. Kalau tidak suat macam itu misalnya kira rekaman yang potong kayak kami suwa wang sandak buat dah. Jelas? Itu je harapan tu. Dia rekam tu. Mat tekanang tu kan. Ya. Kalau tidak macam itu sana. Iya kiani fasma iya jara banyak penyair. Semono bomban ke uang, sono tak mantiang ke anak. Ni kalau langsung kadang tak ada orang tak kira kan. Nyeten jawab. Kan ya? Naam. Nandok ke nek bono pula. Jadi mudah-mudahan dengan kajian-kajian seperti ini sampai kepada siapapun yang Allah kehendaki, Allah sinari hatinya dengan nasihat-nasihat ilmu. Bahadil ghaitul quswa darajatul ulia. Inilah tujuan yang akhir. Kemudian terminal akhir yang dituju dari ilmu, wa darajatul ulia, dan kelas tinggi. Kelas tinggi. Jadi inginnya Al-Badi rahimahullah anaknya sampai kepada ulama yang berkelas tinggi, bukan yang kaleng. Apa beza kelas tinggi dengan kaleng-kaleng? Kalau kaleng ditukui sangit bunyi, ya sangit bunyi, pohonmu sekampung deh, cuman isi, itu sebutnya kaleng. Bahasa baulur ya, dulu kantong kosong nyaring bunyinya, dan memang orang suka yang nyaring. Nah, kalau coba lah besi, itu tukui lewat bunyi dah, berdawa bunyi, tidak ajak bunyi lah. Tapi kalau yang kaleng-kaleng ancak bunyi. Apalah ada isi sekenek, tambah ancak bunyi kan? Kan ada isi sekenek, baik tambah ancak, ditunggu tambah mantap isi, kan ya? Tidak pernah menukui apa? Drum, tidak lah. Lain bahan, lain bunyi. Tidak pandai, Aku dah tidak boleh tidak yang pandai nanam. Tapi nukue sento lehnya, nukue apa nomor pintu apa sento, apa tak sento lah. Pantau apa? Apa? Pantau dalam pintu. Tahu. Kan nukue tapi pintu roh jendela roh, betul nah. Kosen tak sahaja lu mana suka? Bondue hati ya, masya Allah, bondue, masya Allah. Lawadura ada tu nah. Kaum muslimin kaum muslimat dirahmati Allah. Jadi dia bondue tonga, bondue topi, bondue topi tok mamak nan manenti, bondue tonga tok mamak nan tak sampai gajikan pak. Bondue topi tok mamak nan nanti. Nak le nampak nan di dalam tu mulai mahram. Bondue di tengah untuk mamak nanda datang yang bukan mahram sehingga mandang kalu. Anu lain-lain topi je, kanan je, ki. Ya, tidak masalah. Tetap pandang seketiknya, tidak pandang bono dah nak. Faham ya? Mengancak aturan topik bono adat bersandi, syarat-syarat bersandi kitabullah. Maka dulu orang paling awak di tengah kan tino di depan orang jantan. Kalau kini
Dapan wantina jantan tan wano. Allah musta'an. Kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, "Wa man qasura an zalika falyaqra' ba'da tahaffudhi kitabillah aw ba'da hifdzil Qur'ani wa riwayatil hadis wal al-masaila ala mazhabi Malik rahimahullah." Kalau kalian tidak sampai pada derajat yang saya sebutkan itu, tidak sampai bisa pada memilah, memilih, menyaring, menapis, ya, antara dalil-dalil, tidak bisa mentarjih di antaranya, maka saya nasihati kalian untuk mempelajari masalah-masalah hukum berdasarkan mazhab Imam Malik rahimahullah. Artinya dari awal Imam Al-Baji sudah menasihati anaknya jangan taklid pada mazhab tertentu. Inilah imam mazhab yang sesungguhnya. Imam-imam yang ahli sunnah yang sesungguhnya, walaupun mereka bermazhab, tetapi selalu mengarahkan murid-muridnya untuk tidak terpaku pada satu mazhab. Sebalik dengan yang sekarang. Ya, sekarang kalau nak betul arah kita harus bermazhab tertentu. Akhirnya tertutup pintu. Kan tertutup pintu jadi dibuat pagar tinggi-tinggi, lepas itu buat kunci kuat-kuat, habis itu siapa yang nak masuk tak boleh masuk. Assalamualaikum, salam. Apa mazhab ang? Bukan liki, tak boleh masuk. Jadi sopun ndak mazhab Syafi'i qalu dari Indonesia, itu akhirnya pernyataannya. Padahal coba lihat, tonton baca sendirilah apa perkataan Imam Malik tentang mazhab, apa perkataan Imam Asy-Syafi'i tentang bermazhab, apa perkataan Imam Abu Hanifah tentang mazhab, apa perkataan Ahmad bin Hanbal tentang mazhab, tentang perkataan Auza'i, Ishaq, Sufyan Ats-Tsauri. Orang-orang yang semua orang menganggapnya dianggap sebagai ulama ahli sunnah, bukan yang diperselisihkan, bukan ahli sana, ahli sunnah. Mereka semuanya menyarankan supaya tidak terpaku dengan mazhab tertentu, dan bukan pula melarang bermazhab. Makanya kata beliau, kalau kalian tak mampu sampai pada derajat tadi, sekarang baru kembali ke mazhab Imam Malik. Jadi awal sobuin, awal contoh tidak akan bisa kecuali bermazhab kodenya. Jadi mazhab aja dia yang dipelajari. Nah, sudah itu pelajari baik diktat sih, boso di awal semester, boso di akhir semester. Dengan tonga bacalah seorang. Nah, sudah itu jadi ulama godang. Masih berlaku lah sih. Masih jadi itulah. Masih juga. La haula wala quwata illa billah. Jadi kaum muslimin dan muslimat, makanya kami berbahagia ketika kuliah di Madinah. Alhamdulillah tidak ada boleh absen, karena tukang absen bukan dosen. Dosen sendiri kena absen. Terlambat paling lama mulai minit bulunya. Sebab tukang absen lah lewat nyuruh. Ya, sebelum 5 minit lewat. Ini tak panggil nama cik-cik je dalam absen dah, bangku bernomor. Jadi siapa pun tak nampak, tak ada baisi bangku, walaupun hadir dihitung tak hadir. Jadi kadang terkejut kau nak lah tiba. Ni kadang dosen lambat kan, awak duduk sana waktu absen lah tiba. Atau pasal tweet mereka ke kantor dan hadirnya sia. Nya pun tak duduk ke tampangnya nya. Itu dia nya pun dia copet no tiba nya. Mana sampai tiba akhirnya boleh buat absen. Berarti siapa pun dah hadir tadi, asipulan yang dan duduk ke kampeknya tadi. Nah, jadi begitu. Jadi tidak ada istilah tidak hadir. Karena apa? Itulah pontiangnya. Aku jujur bagi para penggaji ya, khususnya lembaga resmi pemerintah, jemba dikit-dikit jemba gaji guru lah, jemba dikit-dikit menggaji dosen. Itu tiada akibatnya. Beko dosen tak cukup gaji, terpaksa cek objek di tempat lain. Madrasah pagi itu 10 tempat mau jauh. Tu mana kan dulin dulu deh.
10 sampai maju usah pagi tu. Mana kan dulin dulu deh. Dia jangan ada habis tuan-tuan. Mana kan demo gaji capek. Makanya dua harus diingat. Jen gaji sakene, jen bayu lambe. Alah, itulah sampai bosan tu. Alah tu, sampai bosan. Makanya jen bayu sakene, jen bayu lah lambe. Karena mereka orang yang dimuliakan, harus kita ikut memuliakan. Kan sebantu maju, sanang maju, aja lah coba. Potong corona bohong aku. Ya, payah sen maju. Maju anak, banyak no bantau mak aja. Jana, sehingga kalau pantun-pantun Masya Allah, macam-macam pantunnya. Ya, ada apa pantun lah, apa leh. Aku ada nak lanjali nago, jelah maknya gitu. Jadi ulek ya punya mak gitu. Nah, Allah mustahil. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kalau tidak bisa seperti yang ayah arahkan menjadi seorang yang mujtahid, maka kembali ke mazhab Imam Malik rahimahullah. Bukan dari awal dia bilang, kan tak di awal sebut dia tadi lah, kan tak lah. Awak di awal jen qalu dari mazhab Malik. Maka ini adalah metodologi yang keliru. Ketika antum belajar masuk kuliah nanti lalu ditanya apa mazhab bang? Maliki, masuk kelas Maliki. Apa mazhab bang? Hanafi, masuk kelas Hanafi. Hasil itu suaranya baca seorang. Suaranya baca seorang. Makanya tak berkaedah, tak berasas ilmunya. Bisa-bisa dalam 2 hari 2 ijtihadnya. Dalam 2 hari aja 2 ijtihadnya. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, fahiya idzan faradat anfa min sa'iri ma yuqra'u mufradan fi bab at-tafaqquh. Imam Al-Baji rahimahullah, beliau ketika bicara itu kaum muslimin, ini bukan bicara kita seperti saya sekarang yang tidak menguasai mazhab Imam Malik sepenuhnya. Ya, kenapa tidak Imam mazhab Maliki lah? Ambo kan tidak Imam mazhab Maliki lah. Mazhab Syafi'i pun tidak. Ini perkataan orang yang sampai pada martabat puncak di mazhab Maliki. Bahkan kalau beliau mau bisa bikin mazhab sendiri. Para ulama menyebutkan setelah Al-Qadhi Abdul Wahhab, tidak ada orang di Andalus yang sealim, ya tidak, setelah Qadhi Abdul Wahhab tidak ada orang yang paling alim dari mazhab Maliki kecuali Al-Baji. Dari sekian banyak ulama mazhab Maliki, yang paling alim di Andalus itu adalah Al-Qadhi Abdul Wahhab. Kemudian setelahnya adalah Imam Abul Walid Al-Baji. Pahamnya enggak? Lain. Dalam bahasa dalam mazhab Syafi'i contoh Imam Ar-Rafi'i dan dengan Nawawi kedudukan. Jadi perkataan An-Nawawi dalam mazhab Syafi'i bernilai besar, bernilai tinggi. Demikian pula perkataan Imam Al-Baji rahimahullah, orang yang menguasai seluk-beluk, kecil besar semua mazhab Al-Maliki. Qala rahimahullah, fahiya idzan faradat anfa'u min sa'iri ma yuqra' mufradan min babi fi bab tafaqquh. Karena mazhab Maliki itu masail yang dibahas dalam mazhab Maliki, kalau dia infaradat artinya sendiri, tak dibahas dalam mazhab lain, atau sendiri yang mentarjih dari mazhab lain, dia pasti lebih bermanfaat. Min sa'iri ma yuqra' mufradan bi babit tafaqquh, atau dengan makna sesungguhnya masail mazhab Maliki kalau dibaca secara khusus tersendiri, tak digabungkan dengan mazhab yang lain, lebih bermanfaat daripada membaca mazhab yang lain secara tersendiri. Kok ada fanatisme kan enggak? Ya kalau lah citonya tentang taklid mesti ada. Kalau citonya ada berbau taklid pasti ada. Wih. Kalau lah taklid cito pasti ada bau
fanatisme. Kan tadi mah, kalau nak jadi ahli sunnah di Indonesia mesti bermazhab Syafi'i. Menggabungkan satu taklid, dua fanatis. Taklidnya di mana? Pokok asal mazhab Maliki mesti diikuti, itu taklid. Kemudian fanatismenya di mana? Siapa yang tidak bermazhab Maliki keluar dari ahlu sunnah. Kan mafhumnya begitu. Kalau tidak bermazhab Syafi'i di Indonesia keluar dari mazhab ahli sunnah. Kan ini berbahaya kaum muslimin dan muslimat. Fanatisme dan kodu-kodu buta. Socik taklid buta, socik fanatik buta. Mana nancak? Tidak ada. Jadi wajarlah kalau dia memuji mazhabnya. Jelas? Karena ini pilihan akhir. Dibanding mazhab Malik Syafi'i nang ya. Longan ya. Dan mazhab Hambali dan Malik Hanafi, maka mazhab Maliki paling kalau lah suami dia terpaksa sabun kelebihan kan ya. Bompeknya melamar anak awak. Sama ancak sodo. Sama ancak tu sama ganteng. Nah, sama ganteng sodo, sama kayu, sama pendidikan. Tamat luar negeri sodo. Sudah itu tentu bersabun lah. Kelebihan mana yang harus dipilih. Pilih sodo tak? Lo boleh kan? Tak boleh dah. Bolehnya tak. Laki ompek sekali. Kalau bini ompek sekali. Tiba tonton balak bini boleh. Tiba laki tak boleh. Memang tak adil. Ompek sekali akad boleh. Tak je kan boleh dah. Tak je kan boleh. Sang kami lah tuan-tuan tak boleh. Apalagi kalian tuan-tuan masih muda-muda. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi kalau harus memilih pasti disebutkan kelebihan, kecenderungan. Contoh, misalnya di nyosodo nang do amat do elok jo pongai do. Jak kene nampak dan lainnya, rajin bantu nya, compuik ge do lu nolomak do nya. Sampailah sodo-sodo sabu ini kan. Kalau kambing mantap jurungnya. Si petani itu iya jurungnya. Sampainya sekampung lah. Kemudian dia rajin. Pokoknya sodo nang delok. Si tu ada siapa pilihan jauh sih kok? Antum mana kampung? Penyalai yang jauh lah. Nah, misalnya. Tapi kalau eloknya kalau dia amat nampak anak pucuk kambiu. Nampak pucuk kambiu amat. Tinggi dua dulu. Yang seorang tadi kan orang Karimun, seorang orang Tanjung Balik, seorang yang Tanjung Pinang kan nak dapat punya kami yang marah. La teranulir bodua. Tinggal dua leh, amat je petani lah kan. Nampak punya kami amat. Tapi apa uninya? Kalau condo-condo penyayang amat condo lainnya. Kalau petani juga amo condo bini duanya. Itulah. Kita masuk sambung lah. Kena ya. Iya, kau mau di madu suah? Enggak, kalau itu amat pilih. Itu dia pilih amat dulu. Nyanda amu nengok-nengok oki kanan lah. Iya, sang awak ke tak tengok ke dia. Kau muslim dan muslimat. Jadi ada kawan amu yang selalu asal datang saya diharap tu mana kayaknya. Enggak lupa tanya-tanya langsung sabu dia. Kau tak bisa bini dua orangnya. Lah dulu. Tapun bocor saya dah benar kan jalan tentu. Jadi masuk ke 7 azan dulu. Nah, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله
Asyhadu anna Muhammadan أشهد أن محمدا رسول الله asyhadu anna حي على الصلاة la haula wala quwwata حي على الصلاة la haula حي على الفلاح la haula wala quwwata illa حي على الفلاح la haula wala quwwata illa الله أكبر الله أكبر la haula لا إله إلا الله wa asyhadu Allahumma shalli ala as-salatul qa'imatu maqam. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah masalahnya harus memilih, tentu harus ada yang tereliminasi. Harus ada yang dilebihkan satu dari yang lain. Tapi kalau bisa kau pelajari semuanya. Ya, seperti mereka dulu belajar. Tapi kalau tidak bisa, nah kalau harus memilih juga harus terpaku dengan satu mazhab, maka pilih mazhab Malik. Nah, kenapa ya ayah? Ayah menyuruh kami untuk memilih yang itu. Taib. Beliau mengatakan wa inna ma khasassu mazhab Malik rahimahullah. Ayah menyuruh mengkhususkan mazhab Malik. Kenapa tidak suruh milih salah satu? Dia kan bisa aja dia bilang kalau dia tidak bisa sampai pada bisa memilih, memilah, mentarjih dan sebagainya, menguatkan, melemahkan yang satu dalam satu masalah, maka pilih saja nak mazhab Syafi'i ke, nak mazhab Hanafi ke, nak mazhab Maliki ke, nak mazhab Hambali. Nah, tapi ayah tidak berikan isyarat mazhab Maliki yang dipilih. Apa sebab? Apa alasannya? Alasannya adalah li'annahu imamun fil hadithi wa imamun fil ra'i. Karena Imam Malik itu yaitu yang pengasas mazhab Maliki, yang diikuti dalam mazhab ini, beliau punya dua keahlian sekaligus. Yang maksudnya keahlian di sini bukan lagi kaleng-kaleng juga, ya, tapi keahlian yang sampai pada puncak keahliannya. Artinya di masanya dia pula imamnya. Kan kita bisa melihat kan di masa ini, misalnya di masa ini, di masa kita ini, siapa imam-imam pemuncak misalnya di bidang hadis, maka kita tidak ragu, Ahlussunnah pasti akan mengatakan Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dibuktikan dengan karya-karya ilmiahnya yang dipakai oleh yang sepaham dan tidak sepaham, dibaca oleh yang setuju dengan tidak setuju, oleh yang cinta sampai yang benci pun baca kitabnya untuk mencari-cari kesalahannya. Maksudnya dia hitung tidak banyak bono, tapi tepat setuju ditunjuk maksudnya ada kesalahan. Kalau uang dicek kesalahan dia tidak nahu tidak salah. Sudah itu tentu tengok lo non disebut salah dia kosan ini lo non salah. Ini lo non salah. Ini memang kalau di asar kebencian copek kalau nampak. Tapi kalau lek ilmiah tidak masalah dong. Ini biasa orang saling mengkritisi secara ilmiah. Ya mana-mana pembenci copek terbuka aibnya.
Sebab apa? Karena apa? Ahli-ahli hadis kan banyak. Ahli hadis kan banyak. Murid Syekh Albani bersepah di seluruh dunia ni. Di mana-mana ada ulama yang merupakan didikan Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan memang mereka ahli. Bukan kaleng-kaleng juga. Bukan kaleng-kaleng juga. Buktinya diperhitungkan oleh yang tidak sepaham dengan mereka. Kalau lawan memperhitungkan berarti lah tonton tahu video ada. Jangan orang main tenju. Belandang tenju. Kan tonton video tahu lawan udah. Dia perlu atau enggak? Berkelas atau enggak? Berkelas. Kalau lah tonton tahu video ada berarti berkelas. Sudah itu buat komentar tahu dia. Cak miring baiklah nonton masuk awak pontiang. Makanya tak perlu risau kalau ada yang komentar miring, nyinyo sawang kan miring mikro. Inyo sawang kan miring. Nyo ndak lillah, yang tidak lillah ndak lama tahan. Habis cerita. Semua yang bukan karena Allah tidak tahan lama. Jadi kalau antum boleh silakan kritisi ulama. Walaupun sekelas Al-Albani kritisilah, tapi lillah. Tapi kalau bukan lillah, ndak kan dongon uang dah. Ya paling dongon uang nan sawo-sawo coba awak juga. Jadi tidak akan laku. Dan itu sudah Allah buktikan. Orang-orang yang mengkritisi beliau tidak juga didengar oleh orang kecuali orang-orang yang berpenyakit juga. Antu yang sakit sesama penyakit tidak boleh saling mendahului. Tapi kalau Ahlus-Sunnah tidak tahulah orang yang berbau sunnah mana yang berbau non sunnah kan lebih bau kan tidak sama baunya. Sunnah itu harum, masya Allah. Payah cek salah, payah cek Allah sehingga akhirnya difitnah lah. Akhirnya difitnah. Nah, jadi apa sebabnya Imam Malik ini dipilih? Karena memang beliau ahli di dua bidang, yaitu fil hadis. Di masanya beliau yang paling di atas. Sampai-sampai ulama menyebutkan seperti Abdurrahman ibn Mahdi Asy-Syafi'i mengatakan idza dzukiral hadis famalikun najm. Kalau dibilang hadis maka akan terlihat bintangnya adalah Malik. Jelas ya? Jelas? Demikian juga dengan fikih. Dia di masanya rujukan fikih umat Islam. Bayangkan orang dari Spanyol, tahu Spanyolnya? Real Madrid. Sabuk Real Madrid tentu dan tuan-tuan. Iya, sabuk Saragossa tentu, Sevilla FC tentu. Iya kan? Apa dia Ustaz tentu je sebenarnya. Dari tentu dan Barcelona tentu. Tapi pas sabuk Andalus agak miring lupu-lupu ingat ya. Jadi dari Andalus, dari Saragossa ya, dari Sevilla, Eshbilia, dari Granada, Girnata, dari Cordoba, dari Madrid Allah dua itu ya, kota baru. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah datang ke Imam Malik di Madinah. Bapun negara di Lampung itu, bapun negeri yang dilewatinya. Coba bayangkan dari Spanyol turun ke Maroko, sah? Tidak ada umat Islam situ, tidak ada ulama situ, lain. Dari Maroko tahu ke Tunisia, Jazair ke Libya ke Sudan, topik aja saya. Dan apa lalu roh? Nah, Sudan ke Mesir ke Syam ke Jordan turun ke Jazirah Arab sampai ke Madinah. Mencari siapa? Imam Malik. Kalau sampai kini awak ada masalah pertanyaan. Mana tonyongnya? Tonyong ke Ustaz Dasman Dingkinang misalnya. Datang dari Venezuela. Misalnya kan tidak jadi. Tuan-tuan tak setuju empat nanti lah. Tak lama awak itu salah emat. Tak sokong awak ada. Kan ni nyolo pula jadi ulama gadang dah isa adanya. Iya, jen tak boleh adanya. Ini tu tiap awak tu payah. Ke awak baga ke orang lain ngopu. Ke amat nyambut ke tak tanda aku. Ke orang awak baga
gerotak-gerotak awak dah. Tiba dulu kau kuyu aja. Malau uang tak tahu malau awak bagak apa nomor? Bagak di kampung. Bagak di kampung. Tapi tak ke bagian juga ndak. Iya jadi cu. Topik doh. Tu bapa cara mubar. Iya. Dan dah nak maju jadi itu tak tentu lapir. Gak sampai tentu lah. Weh jangan datang ke nyonya. Bahayanya kan. Allahumma salli. Misal datang orang dari Malaysia nak tanya juga ke Bangkinang. Datang tanya ke Bangkinang. Kalau begitu, apanya tuan-tuan kaji? Mak itu hebat ustaz dia kan ya. Itu sudah itu ngaku selesai kampung jalan dunia. Iya. Nya di tu boleh, dia ni tu boleh di majalahnya dah. Dulu selantiang batu kami itu kenek dunia kan. Yang di Kinang jadi itu je. Dia rumah dia lalu ke darun lalu. Anan supir pasal ben ndak mau lalu ya. Jadi nompang nya kau dak sabu nak lewat di tu bola nya. Nah, jadi begitu Imam Malik dari berbagai negeri datang ke Madinah untuk mencari beliau. Berarti Malikun Najm, dia bintangnya hari itu. Jadi di hadis dia bintangnya sampai silsilah zahabiyah, sanad tersahih sedunia. Doakan sanad tersahih sedunia adalah Malik An-Nafi' an Ibnu Umar. Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar disebut dengan rantaian emas. Di hadis, di fikih dia bintangnya di masanya. Ini kata Imam Al-Baji. Ada tidak setuju? Tuli. Kan tidak masalah. Ada tidak setuju? Tuli. Buatlah buku ceneka. Ini kata beliau. Dia dan setuju. Ambo setuju. Ambo tidak setuju, bantah. Buatlah ceramah tandingan. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kata beliau? Li'annahu imamun fil hadis, imam di hadis wa imamun fil ra'i, dan imam dalam ijtihad. Maksudnya ar-ra'i ijtihad. Wa laysa li ahadin minal ulama, dan tak seorang pun ulama mimmanin basata mazhabuhu, yang mazhabnya menyebar ke seluruh negeri. Berarti kan masuk Imam Abu Hanifah, masuk Imam Syafi'i, masuk Imam Ahmad bin Hanbal, karena mazhab mereka menyebar ke berbagai negeri. Wa kathurat fil masali ajwibatuhu, wa kathurat fil masaili ajwatuhu, dan banyak menjawab masalah-masalah yang dipertanyakan kepada mereka. Masalah tentu masalah hukum, masalah syar'i. Nah, banyak ditanyakan. Tadilah Imam Ahmad seperti itu juga, dicari di masanya. Imam Syafi'i dicari di masanya. Imam Abu Hanifah juga menjadi ibaratnya ibarat madu atau gula yang dicari oleh semut. Mau sabit-samuinya penuntut ilmu. Ya, kadang itu ibarat doang ya kan. Di mana ada gula di situ ada samui. Di mana ada madu di situ ada lobah samui jobunam. Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat, maka dia sebutkan walaysa li ahadin minal ulama min wasat wa kasr fil masail darajatul imamati fil ma'nayaini, meraih dua bintang itu, bintang fikih dan bintang hadis sekaligus. Tidak ada di antara mereka yang meraih keduanya. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu karunia Allah yang berikan pada siapa yang dia kehendaki. Nah, tidak boleh wangi kan? Ada coba wangi. Tidak, saya masyhur Imam Malik jadi. Ini Imam Malik, ada yang madu-adunya banyak. Memang sepanjang masuk tu pasti ada yang nongen-nongen. Syekh si fulan dibuat tu buku contoh buku syariahnya Al-Muwatta je nama. Ya. Apa kata Imam Malik? Menjadi tamsil sepanjang masa. Maka nalillahi baqin. Siapa yang menulis karena Allah akan kekal. Yang menulis karena bertanding akan apa lawan kekal? Akan gagal dan hilang. Maka buatlah lillahi ta'ala. Biar sekecil apapun, biar kecil, tetapi lillah. Maka buku Imam Malik dari sekian banyak Muwatta Malik sampai hari ini masih
eksis. Yang lain tuh entah kemana perginya. Bukan kita menuduh para ulama tersebut tidak ikhlas, tapi Allah melebihkan pada Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, jadi betul makana lillahi baqin, maka usahakan semuanya lillahi ta'ala. Walaupun kita ada manfaat duniawi di dalamnya, tapi tetap lillah. Sebab Imam Malik juga rahimahullah ta'ala sampai diminta bukunya jadi buku pegangan negara, tapi beliau tidak mau, karena beliau malu, ya, karena ulama banyak. Saya tidak ingin saya dikhususkan, tetapi ambillah ilmunya, terapkanlah syariatnya, tetapi dijadikan dia buku pegangan sehingga menutup kemungkinan bagi yang lain. Tidak boleh. Ini juga tanda bahwa Imam Malik tidak ingin ahli sunnah di Madinah mesti bermazhab Maliki. Ya, kalau hidup Imam Malik dia tidak suka itu. Kalau hidup Imam Syafi'i ada, subhanallah, itu kowe peringatan saya. La ilaha illallah. Minta waktu sedikit. Ya, solusikan satu alinea ini saja. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Wa inna ma yusyariku bi kathratil masaili wa furu'iha. Ada yang menyamai Imam Malik tentang banyaknya masalah yang dibahas, masalah fikih tentunya, masalah hukum, wa furu'iha, sampai kepada masalah detail-detailnya, cabang-cabangnya, wal kalami ala ma'aniha, sampai membicarakan hikmah-hikmah yang terkandung di dalamnya, ilat-ilat yang menjadi sebab disyariatkan hukum tersebut. Karena ma'ani atau makna dalam istilah fikih juga diartikan dengan ilat atau sabab. Nah, Imam Syafi'i banyak memakai istilah ini dalam kitabnya Ar-Risalah. Wa usuliha, dan usul, yaitu usul fikihnya. Abu Hanifah wa Syafi'i yang menyamai dalam masalah seperti ini Imam Malik adalah Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i. Mereka sama-sama memiliki kemampuan analisa seperti Imam Malik, kemampuan istinbat, ijtihad yang kuat seperti Imam Malik. Naam. Walaysa li ahadihima imamatun fil hadis. Cuman masalahnya di hadis mereka tidak seperti Imam Malik. Ya. Bahkan dikatakan sekalipun derajat mutawassithah, wala darajatun mutawassithah, bahkan kelas menengah pun tidak. Ini Imam Al-Walid Abdul Walid Al-Baji mengatakan, Imam Syafi'i rahimahullah kalau di barisan imam hadis, beliau kelas menengah pun tak masuk. Kelas menengah pun tidak masuk. Tapi jangan sedih loh leh, sealim-alimnya kita dengan hadis hari ini masih kalah juga Imam Syafi'i. Jadi capek no baperan lah diundang lah Imam awak dia. Ya kau lah kau dah boikot lo Abdul Walid Al-Baji sudah itu. Bukan. Ya tuan-tuan, ngaji ini tidak boleh baperan. Dia bicara tentang senang untuk anaknya ini. Dan itu memang benar. Yaitu Imam Syafi'i di masanya masih jauh di bawah Imam Ahmad. Pengakuan Imam Syafi'i sendiri. Pengakuan Imam Syafi'i sendiri. Kemudian kalau tuan-tuan melihat para ulama yang menulis dalam ilmu hadis akan meletakkan Syafi'i bukan pada kelas tinggi dan juga bukan kelas menengah, tapi kelas yang sedikit sekali berbicara tentang ulumul hadis. Walaupun beliau punya penemuan-penemuan ilmu hadis yang ahli hadis mengambil dari beliau. Paham? Tidak paham nampaknya. Tidak rela nampak dah. Imam awak banandang dia. Kan masabut tadi dipikir dia sederajat dengan Imam Malik, mungkin lebih pula. Mungkin lebih. Kalau dibalik ke analisa kasus per-kasus, mungkin dalam beberapa banyak kasus Imam Asy-Syafi'i lebih tajam analisanya daripada Imam Malik. Dan itu bisa dibuktikan dalam kitab, dan ketika kita belajar fikih. Tu awak bahas cik-cik kini nak menunjukkan ketajaman analisa Syafi'i dari Malik. Siap waktu tu tak banyak minta saja menjadinya. Tak siap nampak lah. Sang Datuk bertanya lah, pergi manang ke Datuk 4 sudut tu. Jadi oleh sebab itu
Lah, mudah-mudahan suatu saat atau kita minta nanti Dr. Helmi untuk membahas masalah ini. Jelas? Ya conda apa pun nang dua-dua ya. Kalau ndak umumnya tuntut dan enggak masalah. Ya. Jelas ya? Nah, jadi ada masalah-masalah yang memang di sini Imam Malik unggul, di sini Imam Syafi'i unggul dan seterusnya. Cuman yang maksud kita di masa masing-masing, Imam Malik imam pada keduanya, fikih dan hadis. Imam Syafi'i imam di masanya di fikih, tapi di hadis banyak yang di bawah, banyak yang di atasnya. Pahamnya? Demikian juga Abu Hanifah. Di masanya tidak ada yang menandingi masalah ijtihad, masalah ar-ra'i, analisa, yang memahami dalil. Ya artinya yang meriwayatkan hadis tidak paham hadis gitu, tapi inya paham. Makanya ketika ada seorang nenek-nenek mampir di tempat syekh hadis besar, murid-murid Yahya bin Ma'in bicara tentang sanad, hadatsana fulan, hadza ma'lul, hadza. Pokoknya berdebat masalah hadis. Akhirnya syekh nak sampai tanya kan, datang, "Assalamualaikum. Syekh, saya ada pertanyaan kan, boleh orang haid memandikan jenazah?" Tak congang sudah. Dapat menjawab. Dia bilang enggak, bukan, tak bidangnya. Ya, dia kata lebih enggak ulama hadis sulah. Nyadol kan cuma ini hadis tak tahu tu fikir dia dah nyinya. Kalau babnya bab cuma kadang namanya abu itu dah lalu lebih hebat ke podo nan di cuma gitu. Jadi kan jan pan cuma ini termasuk itu kelemahan awak ke wang awak gua suka pan suka pan cuma itu masalahnya. Lah kadrun jelah nombor uang gitu kan. Jadi tinggallah panggil pan cuma itu tak mau maju dia lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat sampai mana tadi? Ampun lah lupa lo gara-gara cuma itu. Hah? Nggak kan cik golog. Cik. Hah? Boleh tak wanita haid memandikan jenazah? Tapi jauh dia sisir kodang dah. Apa tamunya orang tak conggang kan? Terkaji. Yang kedua memang bukan di bidang mereka. Tapi kalau di hadis nanti mereka pula yang jadi tukang saringnya. Itulah keahlian yang Allah berikan. Lalu tiba-tiba datang murid Imam Abu Syafi'i atau Sahibus Syafi'i dan juga murid dari murid Imam Abu Hanifah, yaitu Abu Thawr. Alaiki bihadza syekh. Tuah, syekh itu datang, tanya kenyo. Ini ada jawaban dia. Nanti syekh tanya, sana jawabannya. Apalah tak boleh. Syekh kan kalau apa nama niniak tadi kan tak perlu dalil lah. Kan hukum tanya boleh dak kan ya? Dak kan pada abad lainnya sama syekh dah. Nah, apa dalilnya? Nah, ini waktu itu doang rata-rata ulama tu siqah. Kalau kini termasuk ulama mesti wang siko. Itu aja masalah kadangnya. Mesti ikut aturan siko. Kalau dulu ndak, aturan agama yang diikutinya ndak, walaupun bukan wang siko. Maka mereka siqah. Bukan walaupun bukan wang siko. Nah, jadi ndak tanya dalil. Sudah itu ndak nan matigo tadi tu bombek tadi. Mana tentu dang kudunya. Liba dalil citorunya. Itu. Itu sebenarnya nan tahu tentuan riwayatkan kepada ambo hadisnya sekian sampai kepada Aisyah radhiyallahu anha. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala laha nawilin al-khubrata min al-masjid. Tolong ambilkan alas salat saya di masjid. Kata Aisyah radhiyallahu anha, inni haid, saya sedang haid. Lalu Nabi katakan, inna haidhataki laysat biyadiki, haidnya kamu tidak pada tanganmu. Oleh sebab itu orang memandikan jenazah, dia sedang haid, itu tidak pada tangannya, maka boleh memandikan jenazah. Itu namanya istimbat. Tidak ada dalilnya uang haid boleh mandiin jenazah. Ada hadis? Tidak ada. Cuman makna yang terkandung dari sebuah hadis. Makanya kadang-kadang ulama fikih itu istimbat dari satu masalah, yang satu dalil banyak masalah fikih. Cuman bedanya dengan yang mengada-ngada dengan yang istimbat
Tidak sekarang kita jelaskan. Itu panjang lah lihat sedikit curu. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, itulah sebabnya kenapa Imam Abdul Walid Al-Baji memberikan kepada anaknya untuk disuruh atau menyuruh anaknya memilih mazhab Imam Malik, karena Malik imam di kedua masalah yang besar ini. Sampai hari ini masalah ini kan masih diperselisihkan orang sampai sekarang. Oh si bulan si hadis tentu je fikih tak tentu di dunia, karena masih ada. Itu dibalik sang, ini lah tu hadis dhaif palsu pakai judenya. Bukan. Artinya memang masalah yang dua ini dari sejak awal lagi sampai hari ini menjadi incaran para penuntut ilmu untuk sampai pada derajat tahu fikih dan paham hadis. Nah, Imam Malik bintangnya di atas, tidak ada yang menyamainya di bidang itu. Sedangkan yang lain-lain bintang di satu, tidak bintang di yang satu. Walaupun dia alim juga, tapi tidak sampai pada bintangnya. Jelas? Anu joleh je nak waktu habis, sabut je lah joleh. Nah, sampai di sini kajian kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Hadiah tadi tu, Imam Al-Baji, dia lalu pulau tu siapa tak kanang? Sampai atui. Mak dua tu ya. Taib. Al-Baji bisa tengok sih kau sampai atui 3 berapa tadang? Sampai atui 30 ah? Tak ada hafal ni ya. Saya mau senawaknya. 6. Dalam mau tinggal langsung lupa. Sampai atui lahirnya sampai atui 3. Wafat wafat tahun berapa tu? Oh, yang kedua Zan. Ya, tadi kan sawi sampai hati 70 ampere. Sampai hati 70 ampere. Bezo je. Al-Khatib Al-Baghdadi. Iya, Al-Baghdadi sampai 63. Iko sampai 7 ampere. Sampai 7 ampere. Lalu Al-Khatib Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani di abad kini, ya, di abad tahun 2000 berapa lah wafat saya. Dia pula lupa tu 2001 tu baru kini bisa dicek. Dan lupa dah wafatnya, tak kenang dah. Kalau bisa itu ya. Nah, cek. Wafat Syekh Al-Albani. Kalau tidak salah, ya kalau di Bil Hijrah 1421. Tapi, buat tengoklah tu ya. Atau ada yang hafal? Ikut terpaksa jadi hafiz dan jadi tengok. La ilaha illallah wa rasulullah. Bapa? Assalamualaikum 9. Lah jawab dia tu. Wafat Syekh Al-Albani 1420. Bergeser setahun tadi ya, sampai 1421, 1420. Mau berarti sama dengan 1909 sah. Jadi tak kanang balik dan tu. Dalam beberapa pekan setelah meninggalnya beliau, sampai bukunya di Madinah. Kitab-kitab beliau
yang dulu tempat beliau belajar di pustakanya yang selama setiap hari minimal 14 jam duduk di pustaka itu. Kejadian sabuan kayak tuan-tuan adono sampai boleh jam saya semalam di pustaka baca buku belajar. Dan semua murid dan baca kitab kan. Baca dekat 10 ai 10 jilid. Dan belanja siapa lama 10 ai tu. Belanja makan makan minum sama 10 ai. Tidak ada yang tolak. Tak ada yang tolak. Soalnya si kau ada yang tolak. Kayaknya. Ini kalau saya payah tak jadi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sajilid saya tak bisa? Tak. Saya jilid 2 ai. Tak jurah. Sajilid 1 tahun bu itu sudah payah lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi beliau 14 jam sehari semalam di dalam pustaka itu. Nah, setelah telah meninggal, beliau wakafkan ke Universitas Islam Madinah. Namun nampak ketika datangnya dengan kontainer besar, kalau tidak salah lebih kurang 135 karton. Yang satu kartonnya biasanya antara 45 sampai 50 kg. Kalilah berapa ton bukunya diwakafkan ke kampus Madinah. Apa di Madinah kah wakaf dengan? Padahal di Jordan. Apa di Madinah deh? Ini tak tamat Madinah dah. Tafsirkanlah masing-masing. Tafsirkan masing-masing. Wallahu alam. Kalau mau menafsirkannya, karena yang paling dimanfaatkan kitabnya adalah di Madinah. Sebab penuntut ilmu yang paling banyak di bidang agama itu adalah di Madinah. Alhamdulillah. Makanya diwakafkannya ke Jamiah Al-Islamiyah di Madinah. Karena dari seluruh kampus di Arab Saudi yang paling banyak menerima mahasiswa asing adalah mahasiswa di Madinah. Beliau berharap mudah-mudahan ilmunya diambil kemudian tersebar ke seluruh dunia. Makanya sampai sampai ke suki Amazon sampai bukunya kan. Awak hendak kalau di kampus hebat lah awak buku awak gitu. Buku awak sekitar Kinang kayaknya kan. Hebatnya awak. Nya tidak sampai ke seluruh pelosok penjuru dunia. Walhamdulillah. Apa tu Wak? Tak paham dulu. Si Albani. Lain lo cerita lah. Kalimat fatamassaku. Mana dapat itu? Dia kan? Dia fatamassaku binal islami bil urwatil wusqa, maka peganglah kuat-kuat tali agama Islam yang kokoh itu. Wa ya kajazallahu itu kan dikhutbahkan dulu lah. Nalan nya tadi baca tapi tak paham dia ya. Aina. Jazakallahu khairan. Terima kasih banyak. Insyaallah jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang dengan makna yang lain. Mungkin agak lebih sengit lagi daripada yang sekarang. Kalau tengok judul besarnya, maka jangan kemana-mana. Saya akan kembali lagi. Nah, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain
Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.